Halo, halo Sobat Sip, selamat datang di podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Afain Halkim, selaku moderator. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh pembicara yang sangat keren dan sangat kece nih. Halo Kak Aldika, selamat datang. Halo, halo, selamat datang. Nah, kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka kiranya mungkin dari Kak Aldika boleh memperkenalkan diri. Oke, kira-kira apa aja nih Kak yang mau diperkenalkan? Nama, asal, atau apa aja nih? Oke, mungkin dari yang pertama boleh dari nama, asal prodinya, sekarang semester berapa, dan dari Ormawa apa nih Kak? Oke, oke. Kalau gitu aku langsung aja ya. Ya, perkenalkan, namaku Aldika Rahmadana. Aku mahasiswa manajemen pendidikan. Aku dari asal Klaten. Sama untuk saat ini saya sedang masuk di ini dari semester 4 menuju semester 5, jadi transisi seperti itu. Oke, Kak Aldika ini di Ormawa jabatannya sebagai apa ya Kak? Untuk di Ormawa ya saya dari Hima AP, kebetulan di tahun 2021 ini saya diamanahi sebagai ketua Hima seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jabatan yang cukup membanggakan ya. Iya. Oke, Kak Aldika sekarang berarti ada di Klaten ya? Atau stay di Jogja? Untuk saat ini aku stay di rumah aja, masih di Klaten ini. Kemungkinan kalau ada acara-acara yang sekiranya urgent gitu baru ke Jogja seperti itu. Hmm, seperti yang kita tahu ya, Kak, kalau di Jawa Bali sekarang ini diadakan PPKM. Nah, gimana sih dari Kak Aldika itu untuk menghabiskan waktu atau ya kira-kira sama PPKM ini? Ya, yang kita tahu ya, ini apalagi kemarin udah keluar kebijakan baru bahwa PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus ya. Tentu hal tersebut sangat-sangat ya memberatkan, nggak cuma dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman semuanya yang memiliki kegiatan-kegiatan, sehingga segala kegiatan itu harus dilaksanakan dari rumah. Nah, untuk dari saya sendiri mengisi waktu luang mungkin bisa dengan saya sendiri punya all shop, jadi saya fokus untuk posting-posting barang kayak gitu. Jadi apa namanya istilahnya untuk mengisi waktu luang seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi tentu ini sangat sangat memberatkan ya, khususnya bagi teman-teman yang bersekolah di dalam artian di sini sebagai mahasiswa, di mana kegiatan sebagai mahasiswa itu kegiatan yang dari dulu mungkin sangat-sangat diimpikan oleh teman-teman siswa ketika dulu masih menjadi siswa, kemudian sudah bertransisi sebagai mahasiswa. Tentu kan kehidupan yang sangat berbeda. Nah, karena PPKM ini jadi semuanya harus dilaksanakan daring di rumah. Jadi dia sangat disayangkan sekali sih, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya kegiatannya Kak Aldika ini. Produktif selain daripada kuliah, ikut organisasi, juga ada usaha ya. Iya, Menurut pendapat Kak Aldika, gimana sih mahasiswa itu? Apakah mahasiswa atau sebagainya kayak gitu? Dan ujian dari seorang mahasiswa apa sih? Urgensi dari mahasiswa seperti itu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, mahasiswa itu bisa kita kaji secara teoritis ya. Mahasiswa itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada maha dan siswa. Maha adalah tingkatan tertinggi dan siswa adalah seorang pelajar. Apabila digabungkan, itu adalah seorang pelajar dengan tingkatan tertinggi. Jadi di sini mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat fundamental bagi ya istilahnya untuk peradaban bangsa Indonesia seperti itu. Hmm, luar biasa sekali. Tentunya mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dan signifikan dalam memajukan negara ini ya. Uh, dan kalau menurut Kak Aldika nih, apa sih yang bisa kiranya kita sebagai seorang mahasiswa itu lakukan? Terutama gimana sih awareness kita sebagai seorang mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan muncul di sekitar kita? Oke, mahasiswa ya, mahasiswa berbicara mengenai mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat
Dan di sini mahasiswa diposisikan sebagai orang yang paling dewasa secara pemikiran seperti itu. Jadi mahasiswa dibekali dengan intelektualitas, dibekali dengan kredibilitas dan integritas. Sehingga di sini peran mahasiswa itu seperti itu adanya, karena memang seperti yang kita tahu, gap yang terjadi antara pemangku kebijakan dengan seorang rakyat itu sangat-sangatlah berbeda jauh. Maka di sini mahasiswa adalah sebagai penengah, mahasiswa adalah penyambung, mahasiswa adalah sebagai jembatan, manakala rakyat mungkin sedang tidak sepakat atau mungkin terbebani oleh segala kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, oleh pemangku kebijakan, maka di sini mahasiswa lah yang memiliki peran. Mahasiswa itu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Kita lihat, kita flashback kembali manakala di tahun 98 ya, itu terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran. Di situ juga mahasiswa sangat berperan, karena di situ rakyat sangat terbebani oleh segala kebijakan dengan segala ekonomi yang sangat terpuruk, sehingga mahasiswa memiliki peran yang sangat luar biasa, sehingga pada tahun 98 itu rezim Orde Baru itu sudah bisa digulingkan. Artinya mahasiswa di sini memiliki peran yang sangat besar, di mana ada pemimpin yang zalim, maka kita bergerak memiliki sebuah pemikiran bagaimana caranya untuk bisa mensejahterakan rakyat melalui sebuah pergerakan seperti itu. Baik, Mas Aldika. Dengan rumit permasalahan hadir yang ada di sekeliling kita yang terjadi pada situasi dan kondisi terkini, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya memiliki peran yang sangat luar biasa ya. Nah, menurut Kak Aldika nih, apa sih urgensi daripada kita selaku mahasiswa untuk mengikuti namanya organisasi? Oke, urgensi daripada mengikuti organisasi ya. Nah, kalau orang bilang itu ada banyak sekali tipikal mahasiswa, dan saya membaginya menjadi 3. Ada mahasiswa kura-kura, mahasiswa kupu-kupu, dan mahasiswa kupuja-puja. Nah, yang pertama adalah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, dan ini identik oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi dia ya kuliah aja, terus kalau udah selesai perkuliahan ya pulang tidur kayak gitu. Kemudian yang 3 itu ada mahasiswa kupuja-puja, kuliah pulang kerja seperti itu, dimana mungkin dari tipikal yang ketiga ini mahasiswa itu mungkin harus memiliki sebuah tanggungan untuk bisa melanjutkan pendidikan menggunakan biaya sendiri seperti itu. Nah, berbicara mengenai urgensi sebuah organisasi, berbicara kita mengenai tipikal mahasiswa yang pertama, karena di perkuliahan itu ada banyak sekali sarana kita untuk berproses, karena mahasiswa tidak hanya kuliah saja, mahasiswa tidak hanya melakukan penelitian saja, maka di sini mahasiswa juga perlu untuk mengikuti organisasi, karena ketika kerja nanti tidak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill. Nah, soft skill ini justru perannya lebih penting daripada hard skill. Maka untuk bisa mengikuti ataupun bisa siap dengan dunia kerja, mahasiswa harus memiliki soft skill. Nah, di mana kita bisa belajar untuk meningkatkan soft skill? Nah, kita harus bisa mengikuti sebuah organisasi, karena di sini kita juga bisa belajar mengenai kepemimpinan, bagaimana cara kita bisa mengelola seseorang, bagaimana kita mengerjakan suatu program kerja yang nantinya ketika di perkuliahan itu teman-teman itu tidak didapatkan seperti itu, karena di perkuliahan kan mungkin lebih ke akademik saja seperti itu. Jadi teman-teman ya wajiblah untuk ikut organisasi seperti itu. Oke, menarik sekali. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti yang namanya organisasi. Betul sekali, Kak. Kalau dari Kak Aldika sendiri nih, dari organisasi atau ormawa yang diikuti Kak Aldika sekarang ini, itu seperti apa sih Kak? Mungkin teman-teman mahasiswa baru ini bingung nih, gimana sih nilai dan budaya dari organisasi tersebut? Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam organisasi tersebut?
Oke, berbicara mengenai kegiatan ya, karena saya dari Hima AP, tentu saya juga berbicara mengenai Hima AP. Nah, kalau di Hima AP itu sendiri memiliki sebuah kultur ya, dua 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 kultur yang mungkin selalu diangkat, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan dan kedua adalah pengelolaan. Karena Hima AP atau manajemen pendidikan itu akrab dengan dua hal tersebut. Maka di sini program kerja yang kita lakukan, program kerja yang kita laksanakan itu mengacu pada dua hal ini, di mana kita harus mengandung kepemimpinan, kita harus mengandung unsur pengelolaan seperti itu. Ada banyak sekali program kerja di Hima AP sendiri. Ini aku enaknya mau bahas per bidang atau gimana nih Kak? Karena ada banyak sekali ketika kita berbicara mengenai kegiatan di Hima AP. Ada sekitar 47 program kerja. Nah ini gimana ini enaknya Kak? Nah, luar biasa sekali, ya sekali. Mungkin lebih detailnya boleh Kak dijelaskan per bidangnya itu dari mungkin birokrasi atau departemennya itu dengan kegiatan apa saja. Oke, kalau di Hima AP itu terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada PI. Kalau di Hima AP itu yang bertindak sebagai PI adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal. Jadi untuk Ketua dan Sekretaris Jenderal itu memiliki tugas untuk menjaga komunikasi, juga mengelola organisasi seperti itu. Nah, kalau Sekretaris Jenderal sendiri ini membawahi 2 biro. Jadi di Hima AP itu ada namanya bidang ya. Kalau di Hima AP, kalau mungkin di Hima lain itu bisa departemen atau apalah seperti itu. Nah, kalau di Hima AP itu namanya bidang dan juga biro. Nah, Sekretaris Jenderal itu membawahi dua biro. Biro yang pertama itu adalah Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan dan Anggaran. Biro Kesekretariatan ini mengurusi mengenai surat menyurat, perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Biro Keuangan dan Anggaran ini ya tentu kita tahu keuangan dan anggaran pasti yang dibahas melulu soal uang seperti itu ya, seperti pembuatan apa namanya, seperti kalau mungkin ada satu ketika ada kejadian apa gitu kan yang sebagai contohnya nih ada berita layu-layu mungkin berita meninggal dunia. Nah, biro keuangan nanti yang mengurusnya seperti itu karena kita harus membahas mengenai dana seperti itu. Kemudian ada yang namanya Biro Penalaran dan Pengembangan. Biro Penalaran dan Pengembangan ini bergerak pada bidang lebih ke akademik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan itu yang nantinya ingin mengikuti sebuah lomba karya ilmiah, PKM dan lain sebagainya, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ada di Biro Penalaran dan Pengembangan. Nah, Biro Penalaran dan Pengembangan biasa disingkat oleh BPP. Jadi mungkin aku ngomongnya BPP aja gitu kali ya. BPP ini nanti berperan buat teman-teman yang ingin mengikuti lomba. Jadi mungkin kan biasanya kalau di lomba-lomba itu ada peminatan khusus nih. Nah, nanti BPP ini bertugas untuk mencarikan dosen-dosen pendamping seperti itu. Jadi biar lebih maksimal seperti itu, biar tidak salah arah seperti itu. Itu untuk BPP. Untuk kemudian yang kedua itu ada bidang Medkominfo seperti itu. Medkominfo bertugas untuk mengelola sosial media di Hima AP, kemudian pembuatan pamflet, pembuatan ucapan seperti itu. Jadi untuk Medkominfo sendiri ya mungkin bergerak di bidang media sosial seperti itu. Kemudian ada bidang kewirausahaan. Ya, kita tahu kewirausahaan pasti yang dicari adalah cuan seperti itu. Nah, untuk di program kerja di bidang kewirausahaan sendiri itu ada satu program besar itu namanya seminar nasional. Seminar nasional itu nanti kita memberikan sebuah seminar dengan mendatangkan seorang pembicara yang mungkin nanti bergerak di bidang kewirausahaan untuk bisa nantinya harapannya dari seluruh peserta bisa bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Kemudian ada bidang pengabdian masyarakat. Nah, itu bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Jadi kalau di Hima AP sendiri ada program kerja sekolah binaan seperti itu. Sekolah binaan nanti juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bisa membangun sebuah sekolahan yang bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian ada juga bidang kemahasiswaan. Kalau mungkin di Hima lain atau mungkin di BEM itu ada namanya PSDM ya, kurang lebih job desk-nya sama seperti itu.
untuk mengelola ya program kerjanya ada PKKMB, ada pendataan mahasiswa, kemudian ada yang namanya apa namanya untuk program kerja yang PLMPDM ataupun PKKMB seperti itu. Yang mengampu adalah bidang kemahasiswaan. Kemudian ada bidang minat dan bakat. Nah, bidang minat dan bakat ini seperti yang kita tahu, minat dan bakat di sini bergerak pada minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa manajemen pendidikan, khususnya di bidang seni dan juga keolahragaan seperti itu. Oke, ternyata ada banyak sekali ya biro ataupun bidang yang dibawahi oleh Hima AP ini. Nah, mungkin adakah kegiatan-kegiatan yang kiranya nih Kak, kalau mahasiswa baru kan biasanya tertarik banget nih, apa nih kegiatan yang jadi diikutin oleh mahasiswa baru dari Hima AP sendiri? Oke, untuk kegiatan-kegiatan seperti ada kita namanya tiga program kerja besar di Hima AP. Itu ada seminar nasional, ada LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan juga Gebiar AP. Nah, biasanya kita untuk mengkaderisasi seorang mahasiswa baru itu bisa dengan melalui tiga, tiga, tiga program kerja besar ini, di mana nanti mahasiswa baru itu bisa belajar sebelum masuk ke Hima AP. Di sini teman-teman di kader dulu istilahnya untuk memahami bagaimana sih cara untuk merancang sebuah event, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara untuk dia istilahnya melaksanakan dan membuat program kerja itu sebagus mungkin melalui tiga program kerja ini. Seperti itu, Kak. Oke, dari pemaparan yang disampaikan oleh Kak Algita tadi, mungkin bisa saya garis bawahi bahwa terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan selama kita mengikuti organisasi. Mungkin Kak Algita pesan ataupun hal-hal khusus yang ingin Kak Algita sampaikan kepada nih teman-teman mahasiswa baru terkait ayo ikut organisasi. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru, sekarang perjalanan kalian sedang dimulai, jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu tidak hanya didapatkan melalui bangku perkuliahan. Cobalah teman-teman untuk ikut ke organisasi. Di situ teman-teman bakalan banyak banget dapat manfaat ya, manfaat yang sangat luar biasa seperti saya dulu. Saya dulu juga berpikiran aku pengen ikut organisasi karena aku ingin mendapatkan banyak sekali pengalaman. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena pengalaman di organisasi itu yang didapatkan lebih lebih ke soft skill bukan hard skill. Jadi soft skill inilah yang nantinya akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ataupun teman-teman nanti jika sudah bekerja ini, yang diutamakan soft skill dulu. Soft skill, kepribadian, dan juga tingkah laku, dan bagaimana sikap kalian untuk menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana cara kalian untuk bisa menyelesaikan suatu problem seperti itu. Nah, soft skill ini yang teman-teman bakalan dapatkan, dan teman-teman bakalan mendapatkannya itu melalui organisasi. Oke, Kak Algita. Mungkin for the last but not least, apa sih yang ingin Kak Algita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk memasuki gerbang daripada perkuliahan? Oke, pesan untuk mahasiswa baru ya. Nah, di sini teman-teman memiliki jiwa muda, jiwa-jiwa yang energik, jiwa-jiwa yang sangat potensial untuk ya istilahnya untuk bisa membawa perubahan bangsa Indonesia menuju yang lebih baik. Kalau saya analogikan, teman-teman itu harus berlelah-lelah. Mumpung masih muda, mumpung masih memiliki tenaga, mumpung masih memiliki jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya analogikan, air dari gunung itu akan keruh apabila dia tidak diam. Maka air itu harus terus mengalir. Tentu ketika mengalir tidak hanya air itu hanya lurus saja, mungkin ada berkelok-kelok, naik turun dan lain sebagainya untuk bisa sampai kepada sebuah muara. Muaranya apa? Muaranya adalah sebuah lautan di mana teman-teman itu nanti bisa belajar melalui sebuah rintangan yang berkelok-kelok tadi untuk nanti bisa bermuara ke sebuah lautan. Jadi untuk teman-teman silahkan berlelah-lelahlah agar kalian itu mendapatkan pengalaman. Silahkan cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Jangan sampai disia-siakan. Seperti itu, Kak. Tetap semangat buat teman-teman mahasiswa baru.
Oke, benar sekali seperti yang Kak Aldi bilang tadi, marilah kita berlatih mumpung masih muda, kesempatan yang ada selama kita masih bisa berpuas untuk mencari ilmu, mencari pengalaman seperti itu. Gunakan kesempatan, gunakan peluang yang ada selama kita ada di perkuliahan sini. Oke, begitu. Terima kasih sekali Kak Aldika telah menemani saya dalam podcast Ormawa pada sesi ini. Mungkin dari saya banyak salah kata, banyak salah perbuatan, saya mohon maaf sekali untuk Kak Aldika dan teman-teman semuanya. Mungkin seperti itu dari saya. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua dalam podcast Ormawa.